ini urusan aku sama Sultan. Pukul aku aja, Mas. Kalau ada orang yang harus terpaksa berpura-pura jadi Mas Aryo, bukannya aku yang paling berhak, Tika? Saya nggak mau ngerepotin Mas lagi. Perlakuan Mas itu udah cukup banget sebagai calon adik ipar Mas. Jadi selama ini kamu benar-benar nggak ngelihat ya, Tik? Gimana perasaan aku ke kamu yang sebenarnya? Kuatkan aku ya Allah. Kuatkan juga si mbahku. Ya Allah, sekarang Mbak Mari baru ketahuan punya penyakit jantung. Mulai sekarang, kamu yang akan menjadi mata dari nenek kamu. Bagaimana caranya kamu menolong orang lain? Kalau kamu sendiri lemah, mana Atika yang tegar? Mana Atika yang tabah dan juga optimis? Saya pengen lihat Atika yang selama ini saya kenal. Kata simbah saya, kalau kita tersenyum, badan kita bisa santai, pikiran kita jadi tenang. Itu lukanya kenapa? Minggir nggak sih? Minggir. Ibu, ini saya mau copot sandalnya, mau saya bersihin. Udah, nggak usah. Jangan sentuh saya. Aku tuh nggak bakal memperpanjang masalah kamu. Aku bakal jaga rahasia kamu. Kamu itu satu-satunya kenangan tentang Mas Aryo. Dan sampai kapanpun juga, aku akan terus jaga kamu, Tika. Saya pengen dengar kabar bagus dari kamu. Ya tapi ada masalahnya. Cukup. Kalau kamu nggak sanggup, saya bisa cari orang lain. Tika, kamu memang luar biasa. Belum pernah ada yang bisa sedekat kamu sama pasien. Maaf dok, pasien Sumadi mengalami serangan jantung dok. Oh ya, oke. Nabrak apa tadi? Maaf Mbak, maaf. Mana yang sakit Mbak? Mana yang sakit? Enggak, cuma kaget sih Mbak. Loh kamu tuh kena apa tuh? Lihat apa tuh? Kok sampai meleng gitu jalannya? Hah? Tadi aku lihat ada bapaknya, ibunya, terus ada seorang bayi. Kayak mereka tuh bahagia sekali. Aku jadi iri loh Mbak. Seandainya aja bapak sama ibu aku itu masih hidup, mungkin aku seperti mereka. Tika, Pok kamu itu nggak usah berandai-andai soal bapakmu toh. Itu cuma akan bikin kamu kecewa, Nduk. Dikasih obatnya lagi, diulang lagi 2 kali malam juga ya. Mbak ngapain tuh kesini? Tadi saya lihat Mbak kok lagi kayak buka-buka laci mbahku. Iya, gini loh Tika, tadi itu saya lagi ngecek kamar ini bersih apa enggak gitu. Saya takutnya di sini ada kayak apa tikus, kecoa atau apa gitu, tapi ternyata benar kan tadi ada tikus, tapi udah keluar kok tikusnya. Oh, apa tuh, Nduk? Kok tahu Mbak?
Aneh itu. Biasanya juga tinggal nyuruh-nyuruh gitu. Aneh mau ngecek sendiri toh. Bisa gagal lagi? Madam, maaf madam. Saya udah ngelakuin semaksimal saya tapi tetap nggak bisa. Aneh. Kenapa anak itu dekat sekali sama pasien? Aneh. Itu ngomongin siapa ya? Ngomongin aku bukan ya? Ya wes lah. Sakarapmu. Udah lama juga sih Naira di Singapura. Tapi kenapa gue gak kangen ya? Permisi dokter, mau ambil sampah. Kok hari ini kamu diam banget? Kenapa? Nenek kamu nggak apa-apa kan? Dokter, emangnya saya salah ya? Kalau saya itu kangen sekali sama almarhum bapak dan ibuku. Tapi Simbah langsung marah waktu aku ngebahas tentang bapak. Dan dia bilang kalau saya tuh nggak boleh ngebahas soal bapak lagi. Padahal wajar toh kalau aku tuh kangen sekali sama bapak. Apalagi kalau ada masalah begini. Rasanya pengen sekali curhat sama orang tua. Rasanya pengen tahu gitu. Rasanya seperti apa punya orang tua sendiri. Jadi bebannya itu ndak aku tanggung sendiri gitu dokter maksudku. Atika. Kadang-kadang walaupun kita punya orang tua, belum tentu mereka bisa ngebantu kita. Malah justru bikin keadaan semakin kacau. Dokter itu ngomong apa toh? Dokter itu nggak pernah tahu gimana perasaannya jadi anak yatim piatu sih. Dokter, nggak ada alasan apapun. Selama kita masih punya orang tua, dokter itu tetap harus menyayangi orang tua dokter. Dokter itu harus tetap menyayangi dan menghormati orang tuanya dokter. Kamu benar. Simba kamu lagi marahin kamu kan? Biar saya tenangin. Mbak, tadi marah sama Atika? Nah Aryo ya? Iya, Mbak. Jangan marah-marah, Mbak. Sabar, Atika emang gitu orangnya. Kalau ngomong, gak ngeliat perasaan orang lain. Tapi tadi sudah saya tegur, Mbak. Terima kasih, Nak Aryo. Ya, Simba juga ndak mau kok marah-marah sama dia. Lawang Simba sayang banget sama dia. Terus kalian ini kapan mau menikah? Nak Aryo masih inget kan janji Nak Aryo waktu dulu mau bawa Atika ke Jakarta? Janji? Lah iya janji. Waktu Nak Aryo mau bawa Atika ke Jakarta, Nak Aryo janji. Simba pengen denger sekarang janji itu. Masih ingat enggak? Simba nggak pengen loh kalau Nak Aryo cuma mau main-main sama cucu Simba loh. Awas loh. Mampus gue. Sumpah apa sih? Sumpah dokter sih gue nggak terus. Lah ini, sumpah apaan lagi? Iya itu loh mas.
Mas kan pernah janji di depan Simba. Katanya Mas itu bakalan ngebahagiain Tika selama-lamanya. Mas juga nggak akan nyanyain aku. Terus yang terakhir, Mas Aryo itu janji katanya Mas mau nyekolahin aku kursus jadi koki terkenal di Jakarta. Ingat, ingat. Kamu itu piye to, Nduk? Lah wong Simbah nanya sama Nak Aryo kok kamu yang nyerocos? Kok kamu yang jawab sih? Ayo Nak Aryo. Masih ingat enggak janjimu itu? Sekarang Simbah mau nanya. Kapan kalian mau menikah? Nunggu Tika jadi koki terkenal. Lah ndak kelamaan apa itu ya? Enggak kok, Mbah. Atika kan anaknya pinter. Jadi, kalau belajar pasti cepet. Bisa jadi koki. Ya wis, ndak apa-apa. Tapi ojo kesuwen ya. Mbak wis tuwa lho. Nanti kalau kalian menikah Mbak udah nggak ada gimana ya? Iya, Mbak. Ini ngapain saya dibawa ke sini sih? Aduh dokter ini, jangan salah ngomong lagi tuh di depan mbak saya. Aduh ini bisa gawat kalau mbak saya tahu. Pokoknya mulai sekarang saya kasih tahu deh, kebiasaannya Mas Aryoku itu ngapain aja, supaya nggak salah ngomong. Kamu dibandingkan saya lebih tahu Aryo daripada kamu. Kamu lupa saya pernah bilang, Aryo dan saya itu sahabat. Mana sih? Ya nggak lupa sih, tapi kan kalau ngomongnya salah begini jadi diragukan kedekatannya. Dokter, Mas Aryoku itu lembut, nggak pernah bentak-bentak aku kayak begitu. Nggak kayak dokter, suaranya pelan tiba-tiba melengking kayak begitu, kayak geledek. Ya udah, saya bilang aja sama Simbah kamu. Kalau saya itu bukan Aryo, biar kelar perkara. Alah, nusu-nusu meneh. Ya wis, duduk dulu. Terus satu lagi, dia kalau manggil saya juga dengan sebutan sayang. Aryo manggil kamu sayang? Gak mungkin. Dokter Iki so tahu loh. Mas Aryoku itu romantis. Nggak peduli dia di depan siapapun, tetap manggil aku dengan sebutan sayang. Ya wis, sekarang belajar manggil aku sayang. Biar kalau di depan Simbah itu nggak kaku. Cuman sebutin sayang aja kok. Angel tenan toh. Ntar kalau pinter, tak kasih lemper. Mau? Mau? Ayo. Pizza kan sekali-sekali. Harus ya? Ya iyalah. Ini cuma buat belajar aja. Ayo, Mbok ya dicoba dulu. Jangan pantang menyerah begitu. Ayo. Sayang. Dokter Iki ngomong sayang aja kok. Kayak ngomongnya tuh sama mayat begitu. Mendingan saya otopsi mayat daripada disuruh kayak ginian. Masa nggak bisa? Bisa, ayo dicoba sekali lagi. Jangan putus asa. Ayo semangat. Sayang, sayang karo aku. Pakai perasaan. Terus kalau ngomong sayang, jangan buang pandangan begitu. Lihat dengan penuh perasaan. Ngapain coba ngeliatin muka kamu? Toh Simbah kamu nggak bakal lihat. Tembok kek, pintu kek, jendela kek, lemper sekalian. Mukaku disamain sama jendela dan lemper toh. Ayo, coba lagi sekali lagi. Ayo sekali lagi. Sayang gitu. Sayang karo aku, karo Tika. Ayo, sini. Sayang.
Halah, dokter Iki. Ngomong sayang aja ndak bisa. Pantesan aja ndak punya cewek. Ngomong sayang aja susah bener. Dokter ini dari kecil sampai sekarang ndak pernah toh ngomong sayang ke satu orang pun. Enak aja ngatain orang. Kalau mau ngatain orang, mikir-mikir dulu dong. Bisa ora? Bisa. Sini, sini, sini. Atika, saya sayang sama kamu. Kamu apa tuh dokter? Kenapa? Saya malu kalau didengerin. Tadi kirain benar lagi saya bilang sayang sama kamu. Kan gak enak. Malu-malu. Tapi pakai peluk-pelukan segala sekarang. Cari kesempatan aja dalam kesempitan. Siapa juga mau ambil kesempatan? Tapi beneran. Kayaknya ada yang ngintip nih. Kan kalau ketahuan gitu. Gak enak. Bisa ngejatuhin image saya. Hah? Image? Gue apa toh? Alah, tapi wes ngaku aja. Kalau sekarang dokter itu mulai genit-genit karo Tika. Kamu emang maksa saya bantuin kamu. Makanya, ojo nusu-nusu. Jatuh kan? Nusu. Lemper. Melotot kayak macan. Kornea matanya sudah rusak, Dok. Tapi masih ada harapan untuk disembuhkan. Asal ada pendonor dan biaya untuk operasi. Itu berarti kebutaannya akan terus seperti ini. Ya Allah, gimana caranya aku ngomong sama Atika, sama Mbak Marni? Dok, mau tidak mau, kita harus memberitahukan kondisi ini kepada pasien. Ini hal yang paling berat buat seorang dokter. Memberitahu kondisi buruk ke pasien. Dokter, Simbahku matanya kenapa? Mata Simba masih bisa kan, dokter? Mbahku masih bisa sembuh kan, dokter? Atika. Jawab saya, dokter. Iya, saya yakin Mbah pasti akan sembuh. Dokter mata bilang, kornea mata dari nenek kamu sekarang udah rusak.
Itu artinya beliau udah nggak bisa melihat lagi. Kecuali ada pendonornya. Dan kamu harus tahu satu hal. Walaupun sudah ada pendonornya, biaya untuk operasi mata itu sangat luar biasa besar. Kamu kan ada janji. Mulai dari kemarin, kamu yang akan menjadi mata daripada nenek kamu kan? Kamu yang tegar ya. Kamu harus kuat. Sekarang kita harus kasih tahu nenek kamu soal ini. Enggak, dokter. Saya nggak mungkin kasih tahu Simba saya sekarang. Aku juga nggak kuat kalau aku harus nyamain kalau Simba itu matanya. Oke. Tapi saran dari dokter mata, mengetahui kondisi daripada penyakitnya adalah hak dari pasien. Kalau kamu pikir hari yang tepat itu akan kamu kasih tahu sendiri, silakan kamu tunggu. Mbah, iki tuh buah apa toh, Mbah? Apa tuh iki? Iya, mbahku itu pinter loh. Coba kalau yang ini apa, Mbah? Iki wis mesti jeruk toh, kok takon sih, Nduk? Kalau yang ini apa, Mbah? Nek iki, bocah cilik wis ngerti. Blimbing. Blimbing toh. Pinter. Satu lagi. Kalau ini apa? Ayo. Kembang mawar iki. Iya ora? Iya bener. Mbah pinter. Berarti Mbah ndak perlu toh mata untuk ngelihat semuanya. Maksudmu apa tuh, Nduk? Kata dokter Mbah ndak bisa ngelihat lagi, Mbah. Subhanallah. Nggak apa-apa, Nduk. Biar Simba matanya buta, tapi Simba masih punya dua mata lainnya. Dua mata lainnya itu ya mata kamu dan matanya Nak Aryo. Sini, Nduk. Peluk lagi Mbak. Tika. Aryo. Iya, Mbak. Tidak usah khawatir, Nak. Tidak usah khawatir, Nduk. Ketika Allah mentakdirkan kita buta, maka ada mata lainnya yang akan menuntun kita. Mata hati kita.
Ini gelang si penabrak itu, dokter. Aku bersumpah, suatu saat nanti saya pasti bisa menemukan orang itu. Karena dia itu harus bertanggung jawab loh, dokter. Karena dia sudah membuat mbahku itu jadi menderita sekarang. Tapi Atika, gelang ini tidak bisa membuktikan siapa pemiliknya. Coba kamu bayangkan, berapa banyak orang seJakarta yang punya gelang yang sama. Lagi pula gelang ini nggak ada namanya kan? Tidak ada juga identitasnya. Beda halnya kalau kita berhasil mencatat plat nomor si penabrak. Itu bisa menjadi barang bukti untuk laporan ke polisi. Jadi pada intinya dokter itu nggak percaya kalau saya tuh bisa menemukan orang itu gitu? Bukan begitu maksud saya. Saya cuma ingin kamu lebih realistis saja. Saya nggak mau nanti kamu kecewa. Karena dokter sendiri kan yang bilang, kalau hidup itu nggak ada pilihan lain selain kita itu optimis. Saya akan cari orang itu sampai dapat. Saya pasti bisa, dokter. Dan saya akan buat dia mengaku di depan semua orang. Kalau dokter nggak percaya sama saya, nggak apa-apa. Saya juga nggak akan minta bantuan dokter lagi. Minho. Aduh, kamu tuh ganteng banget sih. Mana hot lagi. I hurt you. I hurt you ya. Selat cepet deh. Minho. Wah, berisik banget sih. Nih nggak ngeliat nih, bos kamu itu lagi nonton film Korea. Tolong jangan ganggu. Awas kamu, saya pecat. Bos, yang lebih bos di sini siapa sebenarnya? Ya ampun. Ya madam, maaf, madam nggak sengaja, madam. Ampun, ampun, maaf. Kapan? Ambil gelang. Kapan kamu ambil gelang itu? Gini loh, madam. Tadi tuh saya tuh hampir aja, madam. Hampir. Kalau hampir, saya juga bisa. Waktu itu juga saya hampir berhasil. Saya bayar kamu itu bukan untuk yang hampir-hampir, tapi untuk yang pasti-pasti. Ngerti nggak sih? Iya, madam. Tapi masalahnya tadi tuh saya udah pegang tasnya, madam. Tapi ternyata si Ninyuk itu tuh datang, madam. Ya udah, hancur semuanya. Lagian kenapa sih anak itu deket sekali sama nenek itu? Hubungannya apa? Hah? Ya setiap hari ditungguin itu nenek. Kenapa sih? Madam, lebih baik sekarang madam tenang aja. Saya janji pasti saya akan cari infonya. Saya akan selidiki semuanya. Ya, madam ya. Tapi ingat, saya juga ada batas waktu, batas kesabaran. Saya bayar kamu tuh udah mahal, tau nggak? Ya, madam, siap. Ya, madam. Hati-hati, madam. Secepatnya, madam. Oh. Loh, Ma? Mama ngapain di sini? Mama dari ruangannya Kepala CS. Ada urusan apa? Mama abis minta tolong sama Tiara untuk cari orang buat di rumah, Pak. Pembantu kita kan minta keluar semua. Oke. Mama ada janji sama teman Mama buru-buru. Ya, dah. Take care, Ma. Ya. Simbah pengen ketemu sama Sario. Ya udah, jemput sana. Jemput di mana toh? Dokter ini ngomongnya jahat banget sih. Gak pakai perasaan. Perasaan tadi ada yang bilang kalau udah nggak butuh bantuan saya, ya udah. Ya, aku minta maaf. Tadi udah jahat, udah kasar gitu ngomongnya. Tapi Mbok ya kalau lagi ngomong itu lihat muka toh. Masa buang pandangan begitu, gak sopan. Emang ada aturannya ya? Kalau saya ngomong itu harus ngeliat kamu. Terserah saya dong. Saya ngeliat tembok kek, kaca, pintu sekalian. Stetoskop nih diliatin. Jadi intinya dokter marah beneran sama saya toh. Kuat nesu-nesu meneh. Ya wes, sakarepmu. Siapa yang kerapu-rapu? Enak aja dibilang kerapu-rapu.
Bukan. Ini Atikah, Mbak. Mas Haryonya. Sore, Mbah. Nak Aryo, kamu itu loh udah pinter, baik, sopan lagi. Simbah tambah sayang sama kamu, Nak Aryo. Saya juga, Mbah. Kata dokter Sultan, besok pagi Mbah udah bisa pulang. Kenapa toh harus jinjit-jinjit kayak begitu? Kamunya aja yang pendekan. Alhamdulillah. Tenang toh iki. Syukurlah, Simbah seneng banget. Setelah itu, moga-moga kalian cepat menikah. Nah, Aryo, masih sayang kan sama Atika? Sayang, Mbah. Saya gemes banget sama cucunya Simba ini. Loh. Atika kok ndak ada suaranya toh? Menengai toh, Nduk. Kenapa? Marahan? Lagi ngambek? Aryo mau dibujuk toh Atikanya, biar ndak ngambek lagi. Atika sayang, jangan ngambek lagi ya. Aduh, kupingku sakit. Rene pikirannya, Bapak belas apa ya? Lu dibilang sayang kok malah sakit kupingnya, piye toh, Nduk, kamu ini? Atika? Dokter? Kok jam segini masih kerja kamu? Iya, emang sengaja dokter. Lumayan kan kalau dapat uang lembur. Bisa nambah-nambah biaya pengobatannya simbahku. Loh, memangnya Simbah kamu kenapa? Sakit jantung dokter. Oh ya? Terus di mana sekarang? Sebentar ya. Yes, Mr. James. Okay. Oke. Thank you. See you later. Gini aja Atika, kalau kamu masih butuh uang tambahan, kamu bisa kerja di rumah saya. Saya kebetulan butuh orang untuk bantu bersihin rumah. Dan kalau kamu mau, saya akan berikan kamu gaji lebih dari yang kamu terima dari rumah sakit ini. Ini dokter lagi serius atau bercanda toh sama aku? Ya, kalau kamu mau. Dan kalau kamu nggak capek. Karena kan kamu bisa atur dari pagi sampai sore kamu kerja di sini, terus sore sampai malam kerja di rumah saya. Ya Allah dokter, kok nanya toh saya mau apa enggak? Ya jelas mau. Alhamdulillah dokter, terima kasih banyak ya. Terus kapan toh saya bisa mulai kerja di rumahnya dokter? Sore ini juga boleh. Ini. Kamu cari saya aja ya. Cari rumah saya, ini kartu nama saya. Terima kasih dokter. Saya tunggu ya. Ya. Malam, Nek. Saya periksa bentar ya. Iya. Dokter Sultan toh?
Tadi Dokter Aryo bilang saya itu besok sudah boleh pulang. Tadi Dokter Sultan yang titip pesan sama Dokter Aryo buat sampein itu ke saya kan? Loh, Dok, Dokter Aryo bukan udah meninggal, Dok? Arwahnya datang kali. Atikanya mana, Nek? Oh, tadi pamitnya sih mau pergi sebentar sama Dokter Aryo gitu loh, Dok. Ikut arwahnya kali. Anak itu kan suka aneh-aneh. Tapi Atika kemana sih? Tumben ninggalin neneknya. Biasanya malam kayak gini dia suka nyuapin, jagain. Ini pergi kok tumben gak bilang sama gua. Emangnya gue ini siapanya dia pakai bilang. Lagian ngapain juga sih gue mikirin dia? Gak penting. Suster, periksa tensinya. Ini rumahnya kok luas bener. Ini saya tahu ini pasti luasnya sebesar sawah di kampung saya. Mbak, ngapain situ di sini ya? Sampai itu mau cari siapa? Saya tahu. Pasti Mbak ini mau minta sumbangan tadi ya? Betul kan? Bapak ini ngomong apa toh? Ini rumahnya pakai ada satpam segala. Ya Allah, rumah aja kok kayak kantor. Sampean ini kok diajak bicara sama malah ngomong sendiri tadi. Mbak, sampean itu mau cari siapa? Bapak itu ndak usah teriak-teriak kayak begitu. Ojo nesu-nesu. Saya ini masih normal tahu pendengarannya. Nih, saya cari Dokter Rizal. Ini kartu namanya toh? Ini Bos Rizal, Dokter Rizal, betul ini bos saya. Swear tak kira betul Mbak. Udah diajak masuk saya. Oh iya, silakan masuk Mbak. Apa perlu saya antar? Yuk. Ayo. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Sultan, tadi Diandra telepon Mama. Katanya dia minta dikirimin uang. Karena sudah menipis katanya. Kamu sudah terima gaji belum? Ma, tolong dong bilang sama Diandra. Hemat-hemat dikit kenapa sih? Kan baru bulan lalu aku kirimin lebih. Makanya jangan sok jadi orang. Kan? Kenapa waktu itu kamu bilang nggak butuh bantuan Om Rizal lagi? Pakai sok mau membiayai keluarga, membiayai adikmu kuliah di Aussie. Sekarang apa? Kita yang repot kan? Tahu begini, mendingan Mama usul waktu itu. Supaya pernikahan kamu sama Naira dipercepat. Mama anggap anak Mama ini apa? Barang? Emangnya menikah itu jual beli, Ma? Sekali aja, Ma. Tolong hargai pendapat aku. Kalau aku belum siap untuk menikah, jangan paksa aku dong, Ma. Sultan, kamu itu tulang punggung keluarga. Mama sangat berharap sama kamu. Satu kata saja, iya atau tidak keluar dari mulut kamu, itu sudah merubah semua kehidupan kita. Sultan, mau kemana lagi kamu? Jangan pergi dulu kalau Mama lagi ngomong. Dengerin dulu dong. Ma, pernah nggak? Sekali aja, Mama dengerin aku. Enggak kan? Omahnya kok api koyo ngene ya? Astaga. Gue inget nih sama Mbak Cahayu satu ini. Ketemu di rumah sakit. Ingat toh? Oh, putrinya Dokter Rizal toh. Enak banget ya hidupnya. Sempurna. Udah cantik,
orang kaya, terus punya orang tua yang lengkap lagi. Pasti mbaknya ini hidupnya bahagia sekali. Apalagi punya bapak sebaik Dokter Rizal. Aku jadi ngiri loh. Suara apa tuh itu? Aduh, jangan-jangan maling. Aduh, apa ini? Ibu, maaf. Saya nggak tahu tuh. Saya pikir itu. Kamu ngapain di sini? Kamu kenapa ada di rumah saya? Hah? Papa yang suruh. Papa. Kenapa sih? Papa suruh dia ke sini. Why? Kenapa? Why? Aduh. Mama kan yang bilang, Mama perlu pembantu untuk bersih-bersihin rumah. Ya kan? Tadi sore Mama yang bilang. Karena semua bibi keluar gitu kan? Makanya Papa panggil Atika kemari karena dia anaknya rajin. Astaga. Oh my God. Dari sekian banyak pembantu di Indonesia, kenapa harus dia? My God, Papa tahu nggak sih? Mama bisa stroke ngadepin dia, tahu nggak? Nggak di rumah sakit, di rumah sendiri, ketemu dia lagi. Udah dong. Mama nggak ada pembantu, Mama ngomel. Sekarang ada orang yang mau bantuin, marah-marah. Nanti juga Mama terima kasih sama dia. Are you crazy? Never, nggak bakalan terjadi itu. Mama dipukul sama itu tuh. Apa itu namanya? Kemoceng. Iya, dipukul Mama sama dia. Saya nggak sengaja. Sumpah saya nggak sengaja. Soalnya tadi saya pikir itu ada maling. Kamu pikir saya maling? Segini cantik kamu dibilang maling. Sini saya cakar kamu sekalian. Kamu udah gila ya, crazy. Dia udah minta maaf. Yuk kita istirahat. Udah 2 kali ya kamu sakitin saya. Saya ingat dan saya catat. Awas. Wakul krimpang segane dadi seratan. Hei gundu. Astaga. Sini. Ini baju kamu cuci. Pakai mesin ini. Bisa kan? Ini mesin apa ya, Bu? Mesin bubut. Ya mesin cuci lah. Udah pernah kan kamu pakai mesin cuci? Ah, ampun, belum. Kalau begitu, bagaimana ini cara makainya ini mesin bisa nyuci? Kamu bisa bacakan nih. Kamu tinggal baca, nah tinggal pencet yang ini. Bisa baca kan? Nggak buta huruf kan kamu? Ya Allah, Ibu. Ojo ngenyek toh, Bu. Begini-gini saya tuh pernah sekolah juga. Ya udah, kamu lakuin. Baca, pencet. Gampang toh. Mulai iso bahasa Jawa itu. Bagaimana? Rumit yo. Aduh, kurang ngerti aku. Pokoknya gue harus berhasil sekarang. Tuhan, kalau sampai gagal lagi, image gue pasti bakal jelek banget di mata Bu Yulia. Tidak. Oke, 105, I'm coming. Iya, dokter. Kok dokter masih di sini? Bukannya tadi sore udah pulang ya, Dok ya? Saya ini mau ngecek pasien. Kamu ngapain di sini? Saya tadi pingin ini, Dok. Pingin meriksa kebersihan di kamar 105 aja kok. Gak ngapa-ngapain. Ngecek kebersihan kok malam-malam kayak gini? Judes banget sih lu jadi dokter.
Gue sumpahin di dalam ketemu sama suster ngesot beneran, baru tau rasa. Gundul, gundul, pacucul, gembelengan. Nyunggi, nyunggi, wakul-kul, gembelengan. Wakul, klimpang, segane dadi seratan. Hei Gundul, astaga. Jadi kamu cuci pakaian saya dengan tangan, bukan dengan mesin. Bu, kalau saya nyucinya pakai kaki itu namanya ora sopan. Saya lagi nggak bercanda. Saya marah, lihat muka saya. Ini muka marah. Kenapa nggak pakai mesin? Hah? Males? Nggak mau mikir? Iya. Oh, kalau begitu kamu bukanlah pembantu yang saya butuhkan. Tidak memenuhi kriteria. Saya butuh pembantu yang pintar. Ngerti? Tapi kalau saya... Nyaut lagi, ngomong terus. Mama, udahlah. Yang kecil nggak usah diperbesar lagi, nggak usah diperpanjang lagi. Yang penting kan dia serius mau kerja di sini. Dan dicuci sama tangan kan jauh lebih bersih daripada dicuci dengan mesin cuci. Why, Papa? Kenapa Papa terus belain itu anak? Kenapa? Anak Papa. Aneh ya, anak bukan, saudara bukan, tapi lebih belain dia daripada istri sendiri. Papa. Nanti jangan-jangan kalau Naira pulang bisa-bisa Papa itu lebih sayang sama anak kampung ini daripada sama anak sendiri. Dokter, ya wes lah, mendingan saya nggak usah kerja di sini. Saya juga kan nggak mau kalau ngeliat dokter sama ibu itu berantem terus gara-gara saya. Gak apa-apa. Jangan diambil hati ya, apa yang diucapkan sama istri saya. Dia memang kadang-kadang suka seperti itu. Tapi hatinya sebenarnya baik. Gak usah takut ya, Nak. Terima kasih, dokter. Kenapa ya? Setiap kali Dokter Rizal nyebut aku dengan kata-kata "Nak", rasanya perasaanku tentram banget. Ya Allah, andai aja bapakku itu masih hidup. Di kamar 105 itu neneknya Atika, Madam. Oh my God, jadi yang ditabrak Naira sampai buta itu adalah neneknya Atika? Maaf, Mbak. Maksudnya bukan begitu. Dokter Sultan nggak mungkin suka sama Atika karena Atika itu bukan tipenya, Mbak. Gitu. Jadi Dokter Sultan nggak